Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istijabah Ahsanunisa dari kelas 4 CPAI dengan NIM 123202092. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat mendengarkan. Ada 3 aspek filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, di mana membahas tentang hakikat atau wujud objek yang diteliti. Seperti apa itu? Yang kedua, yaitu epistemologi, yang membahas tentang bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh, seperti bagaimana kita mengetahui. Dan yang ketiga, yaitu aksiologi, yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu bagi manusia, yaitu seperti untuk apa. Syarat pengetahuan dikatakan ilmiah diantaranya objektif, sistematis, metode, universal, dan verifiable atau dapat diuji. Nah, selanjutnya sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah diantaranya bahasa, matematika, statistika, dan logika. Hazanah pengetahuan ilmiah adalah kumpulan hasil dari penelitian ilmiah yang terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, fakta, yaitu hasil observasi yang telah terverifikasi dan diterima secara umum, misalnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada konsep, di mana ide abstrak untuk mengelompokkan fenomena, misalnya energi, ekosistem. Lalu yang ketiga ada prinsip dan hukum yang menyatakan hal-hal yang menggambarkan hubungan konsisten antara fenomena yang juga sering dalam berbentuk matematis seperti hukum Newton dan lain sebagainya. Lalu ada teori yang mana penjelasan menyeluruh yang teruji untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena bisa terjadi seperti teori evolusi. Lalu yang terakhir ada model, yaitu representasi sederhana dari sistem yang kompleks untuk memudahkan pemahaman seperti model atom dan lain sebagainya. Menurut saya, ilmu sebaiknya dikembangkan tetap terikat pada sebuah nilai, karena ilmu adalah produk manusia yang memiliki nilai dan etika. Tanpa nilai, ilmuwan bisa lepas tanggung jawab dari dampak negatif penemuannya, seperti teknologi yang merusak, dan juga nilai kemanusiaan seperti keadilan dan kesejahteraan juga bisa mengarahkan ilmu untuk tujuan yang positif seperti solusi perubahan iklim atau obat penyakit dan lain sebagainya. Yang kedua, upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah dengan prosesnya yang sistematis diantaranya. Yang pertama, observasi dan perumusan masalah. Yang kedua, pembentukan hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga, pengujian hipotesis melalui data. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Yang kelima, formulasi teori atau hukum jika terbukti. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, pendekatan kuantitatif dan kualitatif memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengukuran dan pengujian teori. Pendekatan ini menggunakan data numerik yang diolah dengan metode statistik untuk menguji hipotesis dan menemukan hubungan sebab akibat. Tujuannya adalah untuk mengeneralisasi temuan dari sampel ke populasi yang lebih luas, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk memprediksi fenomena. Misalnya penelitian yang mengukur dampak penggunaan media sosial terhadap tingkat stres menggunakan skala dan angka adalah contoh pendekatan ini. Sebaliknya, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan mengeksplorasi makna. Pendekatan ini menggunakan data non-numerik seperti narasi, wawancara mendalam, dan observasi untuk memahami pengalaman, pandangan, atau konteks suatu peristiwa. Alih-alih menguji teori yang sudah ada, pendekatan ini sering